kita udah sampai di lembah kita dan sekarang kita mau belajar tentang anatomi lebah. Oke, bye-bye. Kita habis cuci tangan guys, kita mau lihat lebah. Lihat lebah. Kita mau belajar anatomi lebah. Udah selesai dengerin anatomi. Kan kita terus kita itu mau Di sini saya akan mewawancarai tentang hak sosial dan peraturan internasional. Jadi, pertama-tama apa pekerjaan kakak saat ini? Ya, pekerjaan saya, tapi saya sih mahasiswa. Pekerjaan saya freelancer. Apakah kakak setuju jika status sosial seseorang digolongkan dalam kelas sosial seperti kelas sosial atas, menengah, atau bawah? Setuju. Mengapa? Karena status kelas sosial itu dimana bisa dibedakan menjadi tiga kan. Itu bisa dibedakan bukan ibarat dia mempunyai pendidikan atau mempunyai istilah jabatan atau kekuasaan dia tersendiri. Apakah kakak setuju jika status sosial seorang digolongkan berdasarkan pekerjaan atau penghasilan mereka? Kalau itu kita kurang setuju, aku kurang setuju ya, karena dimana nanti kayak kita yang berusaha benar-benar berusaha dari nol perbandingannya dengan mempunyai usaha benar-benar dia mau mengeluarkan, dimana mengeluarkan dengan cara dia buka usaha lebih dari kapasitas modal dia dibandingkan dengan orang yang membuka usaha dengan nol. Jadi menurut kakak, apakah seorang perlu mengejar-ngejar status sosial mereka supaya mereka dapat naik ke sosial yang lebih tinggi? Itu saya setuju. Jadi sekarang kita berkait yang aturan, apa saja aturan penting yang harus diikuti pengunjung di sini? Aturan-aturan tidak terlalu padat, cuma ya kita tetap harus menjadi posisi di sini. Siapakah yang berhak membuat peraturan-peraturan di sini? Hak itu ya kita sebagai karyawan di sini, kita ikuti aturan dari ownernya saja. Apakah aturan ini dibuat berdasarkan aturan pemerintah? Ya, aturan pemerintah di mana udah SOP. Halo teman-teman, jadi kami dari Sifam. Dan ini sekarang kami ingin menuju pantai. Capek banget ya guys? Capek banget. Ini jalannya mendaki-daki. Udah sampai di pantai kita guys. Jadi sampai mendaki. Sekarang kita akan untuk mewawancarai orang-orang di pantai. Yuk, mari Yang bisa pakai biasanya. Di sini di sana pergi. Sebelumnya perkenalkan saya dari sekolah ya Pak. Masih percaya kamu ya Pak. Kenapa ya sebelumnya ini tentang kelas sosial Pak. Kalau Bapak nggak tahu kelas sosial adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Contohnya kayak orang yang mempunyai pekerjaan di atas, di bawah, sama di tengah-tengah gitu Pak. Oke, pertama ya Pak, apakah Bapak setuju jika status sosial seseorang digolongkan ke dalam kelas sosial seperti kelas sosial ke atas, kelas sosial menengah, atau kelas sosial ke bawah? Pendidikannya? Iya Pak. Kira-kira Bapak ini setuju atau tidak tentang kelas sosial ini? Pendapat tuh. Bapak tidak setuju ya? Kalau Bapak tidak setuju, menurut Bapak, apakah perlu seseorang mengejar-ngejar status sosial agar berada di kelas sosial yang di atas? Kelas sosial itu kayak, contohnya kayak Bapak nih kerja. Bapak sebenarnya kerjanya apa Pak? Sopir. Bapak kerjanya sopir. Sopir itu berada di kelas sosial tengah Pak. Kayak kelas sosial atas tuh kayak direktur, terus kalau kelas sosial bawah tuh mungkin orang yang berkekurangan gitu Pak, ekonominya kurang gitu Pak. Jadi
Kira-kira apakah perlu orang itu mengejar-ngejar status sosial itu agar berada di posisi yang di atas? Perlu. Perlu. Kenapa Pak? Perlu, hidup miskin itu nggak memuaskan. Terima kasih ya Pak jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja aturan penting yang harus diikuti oleh pengunjung di sini? Yang penting bagi pengunjung keselamatan. Kedua ya Pak, siapa saja yang membuat aturan-aturan itu? Apakah aturan ini boleh dibuat apakah peraturan ini dibuat oleh pengelola, pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Mohon jawabnya. Sama-sama. Selamat siang, Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak. Kami dari Sekolah Himpunan Harapan ingin mewawancarai Bapak mengenai status sosial. Jadi status sosial itu adalah kedudukan seseorang atau posisi seseorang dalam masyarakat. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, pekerjaan Bapak apa? Pekerjaannya Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah Bapak setuju jika status sosial itu digolongkan menjadi kelas sosial? Misalnya kelas sosial menengah, ke atas, dan ke bawah. ya setuju kalau digolong. Mengapa Pak? Intinya status sosial itu kan nggak sama. Ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang Oke Pak, apakah Bapak setuju jika status sosial seseorang digolongkan berdasarkan pekerjaan dan penghasilan? ya setuju. Kenapa Pak? Jadi itu kalau penghasilannya rendah, ya kan sosialnya kan statusnya kan di bawah. Kalau penghasilannya menengah, ya dia penghasilan di menengah. Kalau di atas, ya Menurut Bapak kira-kira Bapak itu status sosialnya menurut apa? kalau menurut saya masih di bawah. Terima kasih. Salam cerai. Kita udah selesai di pantai. Kita mau ke mall. Ayo. Kalau kita udah sampai di depan mall, sekarang kita mau masuk mall. Yang pertama, pekerjaan Bapak sekarang menjadi apa? Kalau untuk pekerjaan saya sekarang sebagai pengamanan ataupun security. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah Bapak setuju jika status sosial seseorang digolongkan ke dalam kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah? Apakah Bapak setuju? Kalau menurut saya ya setuju aja sih. Ya, mengapa Pak? Ya, Kenapa Pak? ya Alasannya? karena setiap ini kan berbeda-beda, jadi bisa digolongkan. Kalau untuk orang ibaratnya orang yang menengah ke bawah dan menengah ke bawah bisa digolongkan sebagai warga atau masyarakat yang sederhana lah ya. Jadi kalau yang menengah ke atas ya bisa digolongkan sama orang yang berduit lah ibaratnya, profitnya yang agak gedean gitu. Oke. Kemudian menurut Bapak setuju atau tidak jika status sosial seorang digolongkan berdasarkan pekerjaan atau penghasilannya? Status sosial Digolongkan berdasarkan pekerjaan dan penghasilannya. ya setuju aja. Karena kalau ibaratnya kayak saya gaji ibaratnya saya pekerjaan sebagai security nih, gaji ya umumnya lah UMR. Kalau mau minta lebih ya syukur kalau emang dikasih lebih, tapi ya umumnya aja lah. Oke Pak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tentang peraturan Pak. Jadi apa saja aturan yang penting yang harus diikuti oleh pengunjung di sini? Aturan yang penting yang harus diikuti oleh pengunjung di sini. Pengunjung di sini. Pengunjung yang
utama itu Mbak ya, peraturan yang pertama itu berkunjung di sini, yang pertama dilarang untuk membawa sajam, Ya. senjata tajam. Harus mengikuti aturan aturan yang telah dibikin di sini ataupun SOP yang di LCM. Untuk lain-lain mungkin ikutin aja. Pak. Kemudian pertanyaan kedua, siapa saja yang membuat aturan-aturan ini? Apakah aturan ini dibuat oleh pengelola pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Nah, untuk sementara saat ini yang saya ketahui untuk peraturan itu biasanya dari manajemen. Kalau untuk peraturan dari daerah mungkin tentang perpajakan ataupun yang lainnya. Kalau untuk SOP di area mall ini manajemen yang bikin. Sekian Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih ya. Apakah kakak setuju jika status sosial seseorang digolongkan ke dalam kelas sosial seperti kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah? Karena supaya kita tahu itu selalu apa yang dibutuhkan di setiap perbedaan status sosial. Dan kalau misalkan ada status sosial menengah ke bawah, nanti pemerintah bisa menargetkan bantuan atau ketika misalkan ada pajak, berarti status sosial yang atas itu tuh yang 450. Tapi ya Jika status sosial seseorang digolongkan ke dalam pekerjaan atau